Halo semuanya, baru-baru ini ada aplikasi pinjaman online yang baru rilis yaitu Pinjamanku. Dengan banyaknya pilihan pinjol di luar sana, apakah aplikasi ini benar-benar bisa diandalkan dan tentu saja apakah aman untuk digunakan? Oke, silahkan simak review lengkapnya. Nah teman-teman, sekarang kita langsung aja dengan membuka aplikasi ini. Nah, salah satu hal yang diunggulkan dari aplikasi ini yaitu menawarkan limit pinjaman hingga 50 juta rupiah. Dan kalau misalkan kita lihat dari tampilan utama dari aplikasi ini, saya langsung merasa aplikasi ini memiliki desain yang cukup sederhana dan mudah dinavigasikan. Di sini untuk menu-menunya jelas dan simple, dan tentu saja tidak ada fitur yang terasa membingungkan. Contohnya di sini ada pilihan opsi untuk mulai mengajukan sekarang, kemudian di bagian bawahnya ada navigasi untuk mulai pembayaran dan melihat catatan pinjaman. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada produk keanggotaan dan tagihan anggota. Oke, sebelum kalian mulai mengajukan pinjaman di aplikasi ini, silahkan simak dulu videonya sampai selesai, supaya nantinya video ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Nah teman-teman, dalam proses pengajuan ini ada beberapa bagian yang harus kalian lengkapi. Yang pertama itu ada informasi tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, dan jenis pekerjaan. Kemudian di bagian keduanya ada informasi kontak darurat yang harus dilengkapi. Untuk jumlah kontaknya di sini ada 2 dan kalian bisa mengambil kontak ini dari daftar kontak langsung. Lanjut lagi di bagian ketiga, kita akan langsung diminta untuk melakukan verifikasi wajah. Nah, dalam hal verifikasi wajah ini ada beberapa ketentuan, yaitu tidak bisa memakai masker, kemudian tidak boleh memakai topi, tidak terlalu gelap tempatnya, dan jangan telanjang, teman-teman. Lanjut di bagian berikutnya, di sini kalian harus mengupload dokumen KTP. Nah, pada saat proses verifikasi wajah tadi, di situ saya menemukan sedikit kendala, yaitu waktu pengenalan wajah yang cukup lama, teman-teman. Untuk waktu pengenalan wajah tersebut hampir memakan waktu 20 menitan. Padahal untuk jaringan yang saya miliki bisa dibilang stabil, dan untuk proses verifikasi wajahnya saya lakukan di tempat yang pencahayaannya cukup. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Setelah KTP terupload, maka di bagian terakhir kalian akan langsung diminta untuk mengisi informasi rekening bank. Nah, untuk nama pemilik nomor rekening ini nantinya akan terisi secara otomatis setelah kita mengupload dokumen KTP. Di sini kita hanya perlu memilih nama bank yang dimiliki dan mengisi nomor rekeningnya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah melakukan pengisian data, di sini saya sudah berhasil mendapatkan limit pinjaman yang cukup tinggi, yaitu hingga 2 juta rupiah. Dan untuk tenornya sendiri di sini kurang lebih hanya 7 hari, teman-teman. Kemudian, salah satu pertimbangan utama dalam memilih pinjol adalah suku bunga dan biaya tambahan yang dikenakan. Nah, sayangnya di aplikasi ini kita tidak bisa langsung menemukan berapa rincian bunga serta biaya tambahannya. Di sini hanya ada tanggal pembayaran, akun penerima, dan perjanjian pinjaman. Kemudian di bagian bawahnya yaitu jumlah kuota pinjaman yang tersisa. Nah, contohnya di sini untuk kuota pinjamannya hanya 223. Nah, kalau misalkan mau pinjam di sini, apakah kita harus berpatokan pada sisa kuota ini? Nah, setelah saya lihat, sekarang itu sisa kuotanya hanya 223. Tapi kalau misalkan kita kembali dan kita memilih ajukan ulang, di sini untuk sisa kuotanya itu terreset otomatis, teman-teman. Jadi itu tidak menjadi patokan. Nah, kembali lagi ke tenor pinjamannya yang cukup singkat, yaitu 7 hari. Dengan tenor pinjaman yang cukup singkat itu, saya tidak menyarankan teman-teman untuk menggunakan aplikasi ini. Dan lebih bagusnya lagi, baik itu pinjol ini ataupun pinjol yang lainnya, kalian harus bisa menghindari. Karena pinjol itu hanya cocok digunakan dalam situasi yang mendesak saja, teman-teman. Oke, karena di sini saya penasaran, kemudian saya akan langsung aja coba memilih ajukan sekarang. Nah, jadi untuk pesanan pinjamannya sudah langsung terkirim, teman-teman, tanpa kita melihat terlebih dahulu rincian dari biaya pinjamannya. Nah, gimana menurut kalian tentang aplikasi ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jika ada yang memiliki pengalaman terkait dengan aplikasi ini, jangan ragu untuk membagikan pengalamannya juga di kolom komentar, teman-teman. Oke, saya akhiri untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.